Halo sobat biker semuanya. Kali ini kita akan touring dari Jakarta ke Curug Cikondang, Cianjur. Lokasinya di sisi selatan DKI Jakarta. Kurang lebih sekitar 150 km dari pusat kota Jakarta. Kali ini berangkat pagi-pagi sekali jam setengah 6 pagi. Di jalanan masih lenglang, kosong, belum banyak masyarakat beraktivitas, jadi jalanan relatif lancar. Ikutin terus perjalanan kita dari Jakarta menuju Cianjur. Let's go. Nah, kali ini kita udah sampai di underpass Kebayoran Lama. Lanjut terus, gas. Nah, teman-teman biker yang lain sudah menunggu di titik kumpul. Mari kita menuju ke sana, yaitu ke daerah Cibinong. Ini Jalan Raya Bomang, Bojonggede Kemang, tembus mentok sampai ke stasiun Cibinong. Akhirnya tiba dan ketemu dengan rekan-rekan. Jadi total 6 motor yang siap meluncur menuju ke Cianjur. Jalanannya mulai menanjak dan banyak tikungan, tapi jalannya mulus dan cuaca pun cerah, sangat mendukung sekali perjalanan pagi ini. Disuguhi dengan pemandangan kiri kanan yang hijau, tentunya udara pun lebih segar, tidak ada kemacetan. Lanjut terus, gas. Ini udah sebentar lagi mau sampai di daerah Cipamingkis. Ini juga jalannya bagus, beton. Kita disuguhi hamparan hijau pegunungan. Ini rencananya akan break dulu di daerah Curug Cipamingkis menuju Puncak 2. Karena perjalanan masih panjang, jadi kita break dulu. Cuaca masih cerah. Lanjut terus, gas. Akhirnya kita pun tiba di depan gerbang Curug Cipamingkis yang sebelumnya kita pernah touring ke sini juga, ke dalam masuk. Tapi sekarang ini kita hanya break sejenak sambil ngopi-ngopi sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya. Cipamingkis sudah terkumpul 6 motor, siap lanjut kembali. Nah, ini menuju kawasan Puncak 2, lebih sejuk lagi, lebih asri lagi. Jalannya pun bagus. Cuaca mulai agak mendung. Sepertinya di depan mungkin akan hujan. Tadi kan agak ada panas-panas sedikit, sekarang mendung. Seperti ini jalannya, jalan beton dan relatif lancar, kosong. Pemandangannya luar biasa.
gas, lanjut terus. Nah, ternyata di perjalanan menuju Cianjur mulai turun hujan. Akhirnya kita berhenti dan pakai jas hujan. Selanjutnya ini kita udah masuk ke jalur alternatif ke jalan desa, makanya agak jelek nih jalannya, bergerinjul-gerinjul dan lebih sempit. Ini sesuai arahan Google Map, padahal kalau kita mengikuti jalan lain sepertinya jalannya lebih besar, tapi akhirnya kita mengikuti jalur Google Map dan ternyata jalannya curam, tanjakannya curam dan jalannya agak hancur. Tapi kita gas terus, lanjut. Ini pertama kali lewat jalur ini. Di sini hujannya udah mulai reda nih, tapi cuaca masih mendung. Jadi dibilang ini jalur alternatif, tapi kalau bawa mobil nggak rekomendasi sih, karena jalannya kecil. Kalau untuk motor masih bisa lah, meskipun lebih ke atas lagi nanti lebih sepi lagi. Harus dipastikan kendaraannya dipakai dalam kondisi fit, prima. Wow. Lanjut terus, gas. Lumayan panjang jalur jalan ke pedesaan ini, mungkin sekitar 15 atau 20 km. Terus disuguhi kondisi jalan seperti ini, kadang gerinjul, kadang halus, kadang berlobang, sampai akhirnya bertemu dengan jalan beton, jalan utama dengan pemandangan hamparan kebun teh yang masih asri, tidak ada bangunan di kiri kanan jalan, benar-benar pure perkebunan teh, masih alami. Tapi disarankan untuk memastikan kendaraan dalam kondisi fit, karena nggak ada bengkel dan rumah-rumah warga jauh. Panjang jalan ini hanya hamparan kebun teh yang luas. Di sini kayak cuaca agak gerimis, makanya jalanannya basah. Kita lebih berhati-hati karena jalanan licin. Lumayan panjang ini perjalanan melewati perkebunan teh ini, sekitar 10 km. Dan akhirnya kita pun tiba di Curug Cipondang. Dia masih tradisional ya, jadi saung-saungnya hanya sedikit kecil. Nah, di sini pun cuacanya hujan nih, jadi kita menepi terlebih dahulu. Sedangkan warung-warung penuh, jadi kita nyari tempat buat berteduh dulu sambil meluruskan kaki setelah perjalanan panjang.
kurang lebih tiba di sini jam 12 siang. Jadi total sekitar 5 jam. Sudah termasuk istirahat. Dan cuaca pun hujan. Jadi tidak memungkinkan untuk mandi di curug. Jadi kita hanya melihat sekitar aja. Ini juga pertama kali ke Curug Cikondang. Jadi kita lihat suasananya aja seperti apa. Memang curugnya ini besar sekali. Nah, ini parkirannya seperti ini, masih becek-becek parkiran tanah. Ini airnya berwarna coklat seperti kopi susu karena bibit hujannya buat air keruh. Ini posisi atas curugnya, jadi sisi bawahnya tuh kita mesti turun dulu mengelilingi baru bisa ke sisi bawahnya. Tingginya lumayan nih, sekitar mungkin 50 meter. Yang ada jasa untuk wall climbing, pakai tali turun ke sisi dasar curug. Coba kalau cuacanya cerah mungkin kita bisa turun bersama-sama, berendam, berfoto di latar belakangi curug yang super besar, Curug Cikondang, Cianjur. Debit air besar sekali. Itu ada yang memakai jasa wall climbing buat turun ke dasar curug. Curug Cikondang, hujan jadi keruh. Tuh pemulunya berasa. Aliran Curug Cikondang, guys. Tuh alirannya keruh lagi hujan. Mungkin di lain waktu bisa turun sama-sama ke bawah sambil rendam di Curug Cikondang. Keruh, airnya lagi keruh. Nah, ini dari bawah seperti ini tuh kelihatan besar sekali arusnya. Nah, lagi hujan jadi mengerikan airnya. Kita lihat aja dari jauh. Tuh seperti itu. Dan akhirnya kita pun kembali pulang ke Jakarta melalui jalur yang sama, yang jalur perkebunan teh tadi. Tapi cuaca masih ada sedikit gerimis, jadi jalanan masih basah. Kita tentu lebih berhati-hati karena jalanan licin untuk manuver sepeda motor. Semoga di lain waktu bisa main lagi ke Curug Cikondang dalam kondisi cuaca cerah. Wah, perkebunan tehnya luar biasa, mantep. Masih asri, tidak ada bangunan-bangunan yang menempel di sisi-sisi jalan. Bersih semua, hanya perkebunan teh terhampar luas. Di rumah makan Ponyo. Akhirnya kita pun sampai di rumah makan Ponyo. Kayaknya istirahat dulu nih setelah 2-3 jam perjalanan turun dari Curug Cikondang menuju Jakarta kembali. Kita break dulu di rumah makan Ponyo. Mudah-mudahan perjalanan ini bermanfaat untuk informasi para biker yang mau melakukan perjalanan ke Curug Cikondang. Sampai ketemu lagi di touring berikutnya. Salam bikers.
Sampai jumpa.